Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutammimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari nahwu secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari kitab nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran episode yang perdana ini yaitu tentang al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, yaitu tentang kalam dan mengenali susunan-susunannya. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Definisi dari kalam adalah rangkaian beberapa kata yang dapat memberikan makna sempurna untuk dipahami berdasarkan susunan kaedah bahasa Arab. Wa aqallu ma yata'allafu minismaini, dan disusun paling sedikit terdiri dari dua isim. Nahwu contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Au min fi'lin wasmin, atau bisa juga terdiri dari susunan fi'il dan isim. Nahwu contohnya seperti qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Dari definisi makna al-kalam tadi, para ulama nahwu menyimpulkan bahwasanya suatu perkataan bahasa Arab bisa disebut sebagai kalam jika kalam tersebut sudah memenuhi 4 rukun pondasi, di mana 4 rukun pondasi tersebut telah disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Di antaranya seperti al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, dan al-wad'u. Dan di sini kita akan jelaskan satu persatu definisi dari setiap masing-masing rukun tersebut. Rukunnya yang pertama yaitu al-lafzu. Al-lafzu adalah suara ataupun ucapan yang memuat sebagian huruf hijaiyah, seperti huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Baik itu mustakmal yang memiliki makna secara jelas, ataupun bersifat muhmal yang tidak memiliki makna menurut perkiraan. Contoh untuk lafaz yang mustakmal seperti ketika seseorang mengucapkan Muhammadu yang memiliki arti nama dari seorang laki-laki. Dan untuk contoh lafaz yang muhmal seperti ketika seseorang mengucapkan muhaddamu yang tidak memiliki arti apapun. Dan karena kedua kata tersebut diucapkan secara lisan, maka kedua kata itu termasuk ke dalam lafaz. Namun jika itu hanya berupa tulisan teks yang tidak diucapkan seperti alhamdulillah atau berupa isyarat-isyarat lainnya, maka yang demikian tersebut tidaklah bisa disebut sebagai lafaz secara istilah nahwu. Rukun yang kedua yaitu al-murakkabu. Al-murakkabu adalah lafaz yang tersusun dari dua kata ataupun lebih. Seperti halnya dalam bahasa kita juga, bahwa yang namanya kalimat itu pasti terdiri lebih dari satu kata.
Karena sebuah kalimat biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan bentuk murokab yang dimaksud oleh penulis kitab di sini adalah harus berupa tarkib isnadi, atau istilah sederhananya harus berbentuk jumlah ataupun kalimat lengkap yang sempurna. Baik tarkib isnadinya itu bisa berbentuk dalam jumlah ismiyah ataupun kalimat yang diawali oleh isim, seperti susunan mubtada dan khobar, dengan contohnya yang tadi seperti Zaidun qaimun, di mana pada contoh ini lafaz Zaidun dan lafaz qaimun adalah sama-sama lafaz berjenis isim. Atau bisa juga dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu bentukan kalimat yang diawali oleh fi'il, seperti susunan fi'il dan fa'il. Dengan contohnya yang tadi, qoma Zaidun, di mana pada contoh ini, lafaz qoma adalah lafaz fi'il, sedangkan lafaz Zaidun adalah lafaz isimnya. Dan untuk penjelasan definisi dari mubtada, khobar, fi'il, dan fa'il, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita lanjutkan kepada rukun yang ketiga, yaitu al-mufidu adalah ucapan yang memberikan kepahaman yang sempurna bagi para pendengarnya, dan membuat pendengarnya yang diajak berbicara tidak menunggu kelanjutan lafaz yang lainnya untuk bisa memahami. Contohnya ketika seseorang mengatakan Zaidun qaimun, maka kita ataupun orang lain yang mendengarnya akan memahami maknanya secara sempurna, yaitu seorang laki-laki yang bernama Zaid berdiri, tanpa harus bertanya lagi, Z sedang melakukan apa? Kita lanjutkan ke rukun kalam yang terakhir, rukunnya yang keempat, yaitu al-wada'u. Al-wada'u yaitu diucapkan secara sengaja dengan menggunakan kaedah bahasa Arab. Sehingga jika kalam tersebut bukan berasal dari bahasa Arab, kemudian diucapkan dengan cara mengigau ataupun melantur, berbicara tanpa makna ataupun arah, maka ucapan yang demikian tidaklah bisa disebut sebagai kalam. Dan dari penjelasan tadi, maka bisa kita pahami bahwa apabila jika ada susunan beberapa lafaz, kemudian susunannya tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu rukun tadi yang telah kita sebutkan di awal, maka susunan beberapa lafaz tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kalam. Sekarang kita kembali kepada kitabnya. Al-kalimatu wa anwa'uha. Kalimah dan jenis-jenisnya. Wal kalimatu qaulun mufradun, wahia ismun, wa fi'lun, wa harfun, ja'a li ma'na. Kalimah adalah perkataan tunggal ataupun sepatah kata saja, bisa berupa dalam bentuk isim, fi'il, dan huruf yang mempunyai arti. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pengertian kalimah di sini yaitu jangan sampai tertukar dengan definisi kalimat dalam bahasa Indonesia. Karena jika kalimat dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian beberapa kata yang membentuk suatu makna yang lengkap dan sempurna. Dan istilah dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah jumlah ataupun kalam. Sedangkan kalimah dalam bahasa Arab di sini hanya berupa satu lafaz atau satu kata saja yang belum dapat memberikan makna sempurna bagi para pendengarnya. Dan seperti yang telah disebutkan penulis tadi bahwa al-kalimah ini terdiri dari 3 jenis. Jenisnya yang pertama adalah isim.
Dari jenis isim ini dapat berupa objek yang nyata yang dapat dirasakan panca indera secara langsung, ataupun objek abstrak yang dibentuk dari pikiran ataupun perasaan. Lalu jenis kalimatnya yang kedua yaitu fiil. Fiil yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Baik itu pekerjaan yang dilakukan oleh fisik jasmani atau pekerjaan yang dilakukan oleh hati ataupun batin. Kemudian untuk jenis kalimat yang terakhir, jenis yang ketiga adalah harfun atau huruf-huruf yang fungsi maknanya digunakan sebagai kata penghubung atau juga sebagai kata sambung. Baik, untuk selanjutnya kita bahas definisi dari setiap jenis kalimat ini satu persatu. Kita mulai dari jenis kalimatnya yang pertama, yaitu isim. Isim adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada objek yang konkret, seperti sesuatu yang nyata dapat dilihat dan diraba oleh fisik panca indera, atau bisa juga menunjukkan kepada sesuatu yang abstrak, objek yang tidak nyata namun dapat dipahami oleh akal dan naluri saja. Dan dari penjelasan mengenai definisi isim tadi, maka akan sangat kurang tepat jika menerjemahkan istilah isim hanya sebagai kata benda saja. Karena kata benda merupakan bagian dari isim, bukanlah menjadi isim itu sendiri. Dan untuk segala sesuatu objek yang konkret tersebut, biasanya menunjukkan kepada kata benda seperti kitabun, buku, al-qalamu, pena, atau bisa juga kata tempat seperti masjidun, masjid, al-madrasatu, sekolah, atau bisa juga seperti nama orang seperti Muhammadun, Muhammad, Fatimatu, Fatimah, atau bisa juga menunjukkan kepada binatang seperti dikun, ayam jantan, al-baqaratu, sapi betina, atau bisa juga menunjukkan kepada nama buah-buahan ataupun pohon seperti burtuqalun, jeruk, at-tufahu, apel, atau bisa juga menunjukkan kepada kata ganti seperti ana, saya, nahnu, kami, atau bisa juga menunjukkan kepada kunyah ataupun julukan seseorang seperti abu, bapak, ibnu, anak, atau bisa juga menunjukkan kepada sebuah profesi pekerjaan seperti tobibun, dokter, dan al-mudarrisu, guru. Selain itu, terkadang kalimat isim bisa juga berupa sesuatu yang abstrak dan sifatnya maknawi, dan mungkin hanya bisa dipahami oleh akal saja. Umumnya, lafaz isim seperti ini berasal dari bentukan masdar yang merupakan asal muasal pembentukan semua lafaz-lafaz fi'il. Contohnya seperti fathun, kemenangan, ilmun, pengetahuan, insaniyatun, kemanusiaan, atau bahkan diantaranya ada yang menunjukkan kepada sifat, seperti lafaz asyuja'atu, keberanian, al-karomu, kedermawanan, farohun, gembira, dan mujahadatun, kesungguhan. Dan dari contoh-contoh kesemua lafaz isim tersebut, jika kita perhatikan, pada kandungan maknanya tidaklah terikat ataupun terbatasi dengan waktu, baik itu waktu yang telah lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Dan ketentuan ini jugalah nanti yang akan membedakan makna kalimat isim ini dengan makna kalimat fi'il yang nanti akan kita pelajari, di mana fi'il ini adalah merupakan jenis kalimat yang kedua yang akan dipelajari setelah isim. Oleh karena itulah, untuk membedakan antara jenis kalimat isim dengan fi'il ataupun huruf,
kita harus mengetahui sekaligus mengenali ciri masing-masing dari jenis kalimat tersebut. Dan kali ini kita akan memulainya dengan mempelajari ciri-ciri dari isim terlebih dahulu. Sebagaimana penulis kitab ini memulainya dengan menjelaskan ciri-ciri dari isim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Dan kalimah isim dapat dikenali dengan penyandaran atau bersambung dengan kata isim lainnya. Wabil khofdi, dengan adanya tanda khofat ataupun tanda jar di akhiran lafaznya. Wabit tanwini, dengan adanya harokat tanwin di akhiran lafaznya. Wabidukhulil alifi wal lami, dengan dimasukkannya huruf alif lam di awal lafaznya. Wa hurufil khofdi, dan isim ini bisa dikenali juga dengan adanya huruf khafad ataupun huruf jar di awalan lafaznya. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan membahas ciri-ciri isim ini satu persatu. Yang pertama, al-khofdu, penyandaran, ataupun bersambung dengan kata isim lainnya. Untuk penjelasan mengenai penyandaran ini, kita lewati dulu atau kita akhirkan saja. Kita akan pelajari dulu ciri-ciri isim yang lainnya, dikarenakan untuk menjelaskan ciri yang pertama ini, kita harus mengetahui ciri-ciri yang lainnya terlebih dahulu. Sehingga diharapkan ketika dijelaskan, maksud dari penyandaran ini, teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Oleh karena itu, kita lanjutkan kepada cirinya yang kedua, al-khofdu, khofat. Al-khofdu, atau biasanya juga dikenal dengan istilah jar. Maksudnya yaitu perubahan khusus yang terjadi pada akhir lafaz isim dengan ciri adanya harokat kasroh ataupun kasroten atau sesuatu yang menggantikannya. Sehingga dengan perubahan yang tersebut, pada akhiran lafaz isimnya disebut dengan istilah dibaca secara majrur. Dan pada umumnya tanda khofat ataupun jar pada isimnya tersebut berupa harokat kasroh ataupun kasroten yang diletakkan atau dibacakan pada huruf terakhir lafaz isimnya. Seperti pada contoh yang ada di layar, Baitu Muhammadin, rumah Muhammad, ila Riyadi, ke kota Riyadh. Perhatikan pada kedua contoh ini, yaitu pada lafaz Muhammadin dan lafaz Ar-Riyadi, yang akhirannya lafaznya tersebut dibaca dengan kasrotain dan kasroh. Kondisi pembacaan pada akhiran kedua lafaz tersebut disebut dengan jar majrur, atau sebutan lainnya adalah khofat. Kemudian alasan kenapa lafaz isim tersebut dibacanya secara majrur, tentunya terdapat beberapa penyebabnya. Salah satu penyebabnya diantaranya adalah seperti isim tersebut diawali oleh salah satu huruf jar yang memajrurkan. Seperti contoh tadi yang telah kita bacakan, ilar riyadi, di mana lafaz ar-riyadi dibaca majrur karena sebelumnya diawali oleh huruf jar ila. Atau bisa juga sebuah lafaz isim dibaca secara majrur karena merupakan kata penyandaran, yaitu bersambungnya dua isim menjadi satu untuk mendapatkan makna baru yang lebih spesifik, seperti halnya kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti pada lafaz yang tadi, Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Lafaz Muhammadin dibaca secara khofat ataupun majrur karena lafaz tersebut merupakan kata penyandaran. Dan untuk pembacaan khofat ataupun jar pada isim, terkadang bisa juga tandanya berupa harokat fathah. Untuk pembacaan tanda seperti ini, hanya dikhususkan untuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya seperti bija'faro atau ila Makkah.
Makkata. Namun untuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin ini, insya Allah akan dibahas di waktu yang akan datang secara khusus dan terpisah. Bersamaan pula dengan penjelasan berbagai tanda-tanda khafat yang lainnya, baik itu yang nampak jelas ataupun yang ditakwil. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan ciri isimnya yang ketiga. Ciri isim yang ketiga yaitu at-tanwin, yaitu menerima tanda baca harokat tanwin di huruf yang terakhir pada lafaz isimnya. Harokat tanwin adalah berupa huruf nun mati yang ditambahkan di akhir lafaz isim. Dan untuk penulisan harokat tanwin ini biasanya ditandai dengan harokat yang didabelkan ataupun digandakan. Seperti jika harokat sebelum nun matinya adalah fathah, maka disebut dengan fathatain. Lalu jika harokat sebelum nun matinya adalah kasroh, maka disebut dengan kasrotain. Dan jika harokat sebelum nun matinya adalah dommah, maka disebut dengan dommatain. Kemudian untuk menentukan apakah akhiran lafaz isimnya tersebut nantinya dibaca fathatain, kasrotain, ataupun dommatain, maka untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui dulu amil apa yang memasuki isim tersebut dan kedudukan i'rab isimnya. Dan itu juga insya Allah akan kita pelajari ke depannya secara bertahap. Kita lanjut kepada ciri isim yang keempat, yaitu dukhul alif walam, atau dimasuki oleh huruf alif dan lam di awalan lafaznya, di mana keberadaan huruf alif lam di awal lafaz isim ini fungsinya adalah untuk memarifatkan ataupun menghususkan makna isim yang sebelumnya masih bersifat umum ataupun nakiroh. Contohnya seperti pada lafaz kitabun yang akhirannya ditanwin dengan lafaz al-kitabu yang dimasuki alif lam di awalannya. Pada lafaz kitabun, maknanya masih umum dan luas, sehingga tidak mendetailkan buku mana yang dimaksud. Lafaz yang seperti ini merupakan jenis dari isim nakiroh. Sedangkan pada lafaz al-kitabu, maknanya lebih spesifik, sehingga mengetahui buku yang seperti apa yang dimaksud. Lafaz yang seperti ini merupakan jenis dari isim ma'rifah. Dan dari perbedaan penjelasan inilah kita bisa mengetahui mana saja isim yang masih bersifat umum dan mana yang sudah bersifat khusus ataupun spesifik. Jika isimnya bersifat umum, maka lafaznya tidaklah diawali oleh alif lam, namun lafaznya berakhiran tanwin. Dan jika isimnya bersifat khusus, maka lafaznya tersebut diawali oleh alif lam dan tidak berakhiran tanwin. Kemudian kesimpulan terakhirnya adalah sebuah lafaz isim tidaklah bisa dimasuki dua ciri sekaligus secara bersamaan. Seperti awalannya dimasuki alif lam dan akhirannya juga ditanwin. Misalkan lafaznya menjadi al-kitabun, karena nanti dari segi maknanya akan menjadi sangat rancu, apakah dimaknainya secara umum ataukah khusus. Sekarang kita lanjutkan dengan ciri isim yang kelima, yaitu hurufil khofdi, atau bisa diawali oleh huruf khofat ataupun huruf-huruf jar. Seperti yang sudah kita bahas pada ciri-ciri isim yang kedua tadi, bahwa huruf-huruf khofat ataupun huruf-huruf jar ini membuat isim yang berada setelahnya dibaca secara majrur dengan tanda umumnya seperti harokat kasroh ataupun kasroten di akhiran lafaznya. Dan untuk huruf jar ini banyak bentukan jenisnya, diantaranya seperti an yang maknanya dari, fi yang maknanya di dalam, ala yang maknanya di atas, ila yang maknanya ke, min yang maknanya dari, dan masih banyak lagi huruf khofat-khofat yang lainnya. Contohnya dalam sebuah kalimat, alal arsy,
Pada contoh ini, lafaz al-arsy bisa dipastikan adalah isim karena lafaznya tersebut didahului oleh salah satu huruf jar, yaitu ala yang bermaknanya di atas. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah huruf-huruf qasam termasuk ke dalam huruf-huruf jar. Lalu, apakah itu huruf-huruf qasam? Huruf qasam adalah huruf-huruf yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk bersumpah, seperti wa, bi, dan ta. Ketiga huruf qasam tersebut semuanya bermakna sama, yaitu demi. Lalu, kenapa huruf qasam ini termasuk ke dalam huruf-huruf jar ataupun huruf-huruf khafat? Karena huruf-huruf qasam ini memiliki fungsi yang sama dengan huruf-huruf khafat ataupun huruf jar, yaitu memajrurkan isim yang berada setelahnya. Contohnya seperti wal asri, demi masa. Billahi liajtahidanna, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Perhatikan pada kedua contoh tadi, terutama pada lafaz al-asri dan lafaz jalalah Allah. Kedua lafaz tersebut dipastikan adalah isim, karena berada setelah huruf-huruf qasam yaitu wa dan bi. Dan kondisi kedua lafaz tersebut dalam keadaan majrur, dengan tanda berupa harokat kasroh di akhirannya. Setelah mempelajari berbagai ciri isim tadi, sekarang barulah kita jelaskan ciri isim yang pertama, yaitu penyandaran ataupun bersambung dengan kata isim lainnya. Istilahnya jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majemuk yang menggabungkan dua rangkaian kata menjadi satu makna. Contohnya seperti baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Kitabun nahwi, buku nahu. Sekarang untuk penjelasannya kita perhatikan pada salah satu contohnya saja, kitabun nahwi. Pada contoh ini lafaz an-nahwi yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih akan dengan sangat mudah dan jelas untuk kita mengidentifikasinya sebagai isim. Karena pada lafaz tersebut memiliki salah satu ciri isim yang telah kita pelajari tadi, yaitu lafaz tersebut diawali oleh huruf alif dan lam. Namun bagaimanakah cara kita mengidentifikasi isim pada lafaz kitabu? Karena pada lafaz tersebut tidak memiliki ciri-ciri isim seperti di awal tadi. Maka kita dapat mengidentifikasinya sebagai isim dengan ciri yang satu ini, yaitu lafaz tersebut menyandar ataupun bersambung dengan kata penyandaran yang sama-sama berjenis isim. Dan penyandaran bersambung dua isim tersebut menghususkannya pada satu makna saja. Dan sebagai ekstra tambahan saja, di luar dari ciri-ciri isim yang disebutkan penulis kitab ini adalah lafaz isim bisa diawali oleh huruf panggilan ataupun huruf nida. Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil seseorang, seperti huruf ya. Contohnya seperti ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya Ustadu, wahai Ustad. Pada contoh ini, lafaz Muhammadun dan Ustadu adalah lafaz isim, karena kedua lafaz tadi didahului oleh huruf nida ya untuk memanggil. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah, pembahasan perdana mengenai definisi kalam, kalimah beserta jenis-jenisnya seperti isim dan ciri-cirinya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.